Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para undangan Allah yang berbahagia, wabil khusus al-mukarram Ustazi wa Habibi Syekh Ali Jabir. Kembali kita bersyukur kepada Allah, sebab malam hari ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Dengan nikmat itu kita dapat bertakarruf, menghadiri majelis ilmu, mengeratkan silaturahim di masjid yang berbahagia ini. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan banyak berceramah, sebab pada malam hari ini waktu akan kita berikan seluas-luasnya kepada Syekh Ali Jabir. Ada banyak perbedaan antara saya dengan beliau. Dari segi tubuh, beliau jauh lebih ganteng dari saya. Dari segi penghafalan Quran, beliau sudah hafal Quran ketika berumur 13 tahun. Alaysa kadzalik? Beliau hafiz, sementara saya hafuz. Saya tidak akan mungkin jadi dosen bahasa Arab di Madinah, tapi beliau sudah cocok jadi dosen bahasa Indonesia di Pekanbaru. Bahasa Indonesianya luar biasa. Oleh sebab itu, nanti kita sama-sama mendengarkan berbagai macam hikmah, berbagai macam mau'izah dan pengajaran yang akan beliau sampaikan. Mungkin masalah perjuangan itu Ustadz Ali Jabir yang akan membahas secara detail. Saya hanya coba ingin membicarakan masalah kebangkitan. Umat Islam ini bisa bangkit andai kata melakukan dua hal. Kemarin Pak Dandrem mengundang saya ke masjidnya. Yang dua hal ini kami coba membicarakan. Yang pertama, umat ini akan maju jika umat Islam betul-betul memahami ajaran agamanya. Yang kedua, umat Islam akan maju andai kata umat ini mengamalkan ajaran agamanya. Ilmu tinggi, amal tidak ada. Kalau istilah orang Arab, al ilmu bila amalin kasyajaratin bila. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon kayu yang tidak berbuah, hampa. Tapi amal tanpa ilmu bahaya, taklid. Hampir semua imam mazhab mengutuk perbuatan taklid ini. Oleh sebab itu mesti belajar. Dulu kalau saya katakan kita belajar dengan orang yang sudah mati, orang akan mentertawakan. Tapi dengan adanya YouTube sekarang, tiap malam saya masih bisa mendengar pidato Buya Hamka yang sudah meninggal tahun 81. Ustadz Ali Jabir berada di Lombok. Saya hampir tiap malam membuka YouTube tentang ceramah beliau.
sekarang menuntut ilmu sudah sangat mudah. Kalau kita ingin membicarakan tentang pemahaman terhadap ajaran Islam, ada 4 ciri-ciri dari ajaran Islam itu yang hampir tidak dimiliki oleh agama yang lain. Yang pertama, Islam itu bersifat ilahiyah. Yang kedua, Islam itu bersifat insaniyah. Yang ketiga, Islam itu bersifat wasatiyah. Dan yang keempat, Islam itu bersifat waqi'iyah. Yang pertama, kelebihan Islam itu ajarannya bersifat ilahiyah. Ajaran Islam itu adalah wahyu dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia dalam ajaran Islam, termasuk Rasulullah. Sebab apa yang disampaikan Rasul pada hakikatnya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya teringat itu, saya sering mengulang-ulang. Ada seorang dokter bedah saraf kepala di Pakistan. Namanya Profesor Muhammad Fatih. Dia dokter spesialis membedah kepala manusia. Saking hebatnya mengutak-atik kepala manusia, dia diundang menjadi visiting professor di Harvard University, Boston, Amerika Serikat. Oh, dia gembira. Jarang orang Islam bisa jadi dosen di Harvard, itu jarang. Jangankan jadi dosen, jadi mahasiswa di Harvard, mungkin orang Pekanbaru ini tidak ada yang pernah kuliah di Harvard. Ketika diminta, dia semangat. Akhirnya dia pergi ke Amerika. Sesampainya di Amerika, di samping menjadi dosen, dia aktif dalam interfaith dialog antar keyakinan. Orang Yahudi ngomong, kita dengar. Orang Nasrani ngomong, kita dengar. Orang Konghucu ngomong, kita dengar. Kita ngomong, mereka dengar. Mula-mula Profesor Muhammad Fatih itu hanya menjadi pendengar. Tapi akhirnya dia diminta menjadi presenter. Dia mulai berbicara tentang Islam. Ajaran Islam itu dikemasnya dengan cara ilmiah sehingga mudah dipahami orang Barat. Katanya mula-mula kalau dia ceramah, yang hadir itu paling-paling 50 orang, 100 orang. Tapi akhirnya setiap dia ceramah ada ratusan orang yang hadir. Lucunya, yang banyak suka mendengar ceramahnya itu justru mahasiswa-mahasiswa Kristen. Sehingga mahasiswa itu datang ke gereja, ngomong dengan pendetanya, "Pak Pendeta, Father, we have a good lecture. His name is Muhammad Fatih. How do you think if we invite him to speak in our church?" Pak Pendeta, kami punya dosen bagus itu, orang Islam, bagus berbicara tentang Islam. Bagaimana kalau kita undang dia ceramah di gereja kita? Bingung pendetanya. Masa orang Islam disuruh ceramah di gereja? Tapi karena didesak, akhirnya mau. Kata pendeta itu, "I will invite him as soon as possible." Saya akan undang ustadz itu. Profesor Muhammad Fatih diundang. Begitu dapat undangan, Profesor Muhammad Fatih yang bingung. Seumur hidupnya di Pakistan, nengok gereja aja nggak pernah. Sekarang disuruh ceramah dalam gereja, itu kan luar biasa. Tapi dipikirnya, kalau tidak saya, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dia datang. Besok mau ceramah, dia berpikir, apa yang mau saya bacakan di gereja? Akhirnya, saya hanya baca Quran dalam gereja. Quran itu dibaca tema per tema. Waktu dia datang, dia terkejut. Ternyata gereja itu besar. Namanya Trinity Church. Bisa menampung 2.500 jemaah. Dia disuruh ngomong.
Dia ngomong, ladies and gentlemen, bapak-bapak, ibu-ibu, saya hanya berbicara tentang Islam berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, saya katakan pada Anda, Islam itu agama yang tidak pernah memaksa orang lain masuk Islam. Dibacanya ayat la ikraha fiddin sampai habis. Islam itu agama yang sangat menghormati agama orang lain. Dibacanya qul ya ayyuhal kafirun, ujungnya lakum dinukum waliyadin. Terakhir dia berkata, banyak ayat yang dibacanya, cuman satu ayat yang tidak dibacanya, namanya ayat Cahyadi. Jadi semua ayat dibaca. Terakhir dia ngomong, orang Islam yang baik itu tidak hanya memberi manfaat kepada orang Islam, tapi dia memberi manfaat kepada seluruh penduduk alam semesta. Dibacanya ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang terjadi ketika dia membaca ayat Al-Quran? Seluruh orang yang hadir di gereja terdiam. Ketika dia keluar dari gereja, orang berebut menyalami. Thanks for your speech, nice information, macam-macam. Ketika dia mau turun, pendeta itu datang. Profesor Muhammad Fatih, what are you talking about? I am talking about the Quran. What is the Quran? Al-Quran is the word of God. Saya ngomong bahasa Inggris ini bukan karena saya tahu bapak-bapak bisa bahasa Inggris, bukan. Tapi agar bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kalau saya bisa bahasa Inggris. Jadi, Pak Profesor Muhammad Fatih yang Anda baca tadi apa? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran kalamullah. Kenapa? Saya percaya kalau itu betul-betul kalamullah. Kenapa demikian? Anda lihat 2.500 jemaah saya terpukau ketika Anda membaca Al-Quran. Kalau itu bukan kalamullah, pasti mereka tidak terpukau. Saya sendiri tergugah jiwa saya ketika Anda membacakan Al-Quran. Ini yang kita katakan bahwa Islam itu bersifat ilahiyah. Dia produk Allah Azza wa Jalla. La raibati, tidak ada keraguan dalam masalah. Yang kedua, keistimewaan ajaran Islam itu dia bersifat insaniyah. Apapun yang diperintahkan Allah kepada manusia itu baiknya untuk manusia. Apapun yang dilarang Allah kepada manusia itu mudaratnya untuk manusia. Seluruh orang Pekanbaru ini kafir, Allah tidak rugi. Seluruh orang Pekanbaru ini mukmin, Allah tidak untung. Kita kafir, kita yang rugi. Kita mukmin, kita yang beruntung. Karena Allah menurunkan agama bukan untuk Allah, tapi agama itu untuk manusia. Maka ajaran Islam itu pasti bersifat insaniyah. Apa ajaran Islam yang tidak sesuai dengan manusia? Sholat. Semua gerakan dalam sholat itu, di samping sholat itu merupakan ibadah, ternyata semua gerak itu mempunyai faedah terhadap tubuh manusia. Puasa, as-saum, jangan kita anggap puasa itu masalah kecil. Ternyata puasa itu luar biasa faedahnya terhadap tubuh manusia. Apapun perintah Allah pasti baik untuk manusia. Dan tidak ada ajaran Islam, ajaran agama lain yang mengajarkan sesuatu sedetil dan serinci ajaran Islam. Tidak ada. Coba tanya dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Ada nggak cara masuk kamar mandi? Tidak ada. Cara keluar masuk kamar mandi? Tidak dijelaskan. Dalam Islam bagaimana? Berbeda nggak cara masuk kamar mandi dengan cara keluar kamar mandi? Berbeda. Doanya pun berbeda. Cara tidur berbeda. Bangun tidur ada doanya. Di mana ajaran agama yang berbicara sedetil itu? Tidak ada. Bahkan saya sering mengulang-ulang, hampir tidak ada agama yang berbicara tentang bersih.
Islam mengatur nggak cara bersin? Mengatur. Kalau bapak-bapak bersin, apa yang bapak-bapak ucapkan? Alhamdulillah. Orang yang mendengar, yarhamukallah. Kita jawab dengan yahdikumullah. Itu bukan main-main. Kenapa kita harus membaca alhamdulillah? Jawaban singkatnya, karena kalau kita bersin, bibit penyakit keluar dari tubuh kita. Tapi kalau ditanya, berapa kekuatan angin yang keluar dari mulut ketika kita bersin? Orang barat meneliti, ketika kita bersin, aci, ternyata kekuatan angin yang keluar dari mulut sama dengan kendaraan 150 km 1 jam. Itu bisa membuang bibit penyakit dari paru-paru, tenggorokan, hidung, dan mulut. Kita sehat tanpa perlu makan antibiotik. Wajar nggak kita ucapkan alhamdulillah? Wajar. Tapi ketika saya ceritakan dengan kawan saya di Jakarta, dia ketawa. Saidul Amin, apa yang Anda ceritakan tentang bersin itu kecil dibandingkan dengan yang saya rasakan. Saya penasaran, apa yang Anda rasakan dengan bersin? Dia ngomong, waktu saya masih lajang, saya kerja di Jakarta. Saya orang Bandung, orang tua saya tinggal di Bandung. Tiap minggu saya balik ke Bandung, paling tidak 15 hari sekali saya balik ke Bandung. Suatu hari saya letih sekali. Saya naik dari terminal Kampung Rambutan. Saya beli tiket, waktu itu belum ada tol Cipularang. Begitu saya beli tiket, saya duduk di bus itu. Tertidur, ketika saya bangun, bus sudah berjalan. Saya tersentak. Saya tengok di sebelah saya duduk seorang perempuan muslimah. Menutup aurat sangat bagus. Karena dia perempuan baik, saya laki-laki baik, dia diam, saya diam, walau hati remuk redam. Ya la tabda, wa ana la abda. Enggak ada yang berani ngomong. Entah kenapa saya bersin. Amci, saya baca alhamdulillah. Perempuan itu menjawab, yarhamukallah. Saya jawab lagi, yahdikumullah, sampai habis. Gara-gara bersin, kami bisa berkenalan. 4 bulan kemudian, perempuan yang menjawab bersin saya itu resmi menjadi istri saya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum punya jodoh, cobalah bersin-bersin dalam bus. Luar biasa ajaran Islam. Yang ketiga, kelebihan ajaran Islam itu, ajaran Islam bersifat wasatiyah. Konsep wasatiyah ini atau tawassut itu yang dipraktekkan oleh Ustadz Ali Jabir. Ustadz Ali Jabir dalam YouTube-nya yang saya lihat, dalam pidato-pidatonya di TV One yang selalu saya amati, menggunakan manhaj, menggunakan metode wasatiyah ini. Kita bisa membedakan mana yang usul, mana yang furu', mana yang qat'i, mana yang dhanni. Mana yang tidak ada tawar-menawar, mana yang kita masih bisa bertenggang rasa, yang disebut dengan tasabuh. Saya dengar YouTube beliau berbicara tentang bid'ah. Luar biasa sekali. Beliau bercerita dalam YouTube itu, ada orang yang memprotes beliau, menyatakan tindakan beliau memegang tasbih itu adalah bid'ah. Ustadz Ali Jabir diam saja. Tapi karena berulang-ulang Ustadz Ali Jabir selaku seorang ulama mengajak orang tadi berbicara. Kenapa ini bid'ah? Kata orang tadi, itu tidak ada di masa Rasulullah. Ustadz Ali Jabir bilang, apakah semua yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah? Orang tadi bilang iya. Kalau begitu, kata Ustadz Ali Jabir, Anda ini bid'ah. Sebab dari kepala sampai kaki Anda tidak ada di zaman Rasulullah. Ustadz Ali Jabir. Nanti akan kita dengar lagi lah, luar biasa. Jadi dalam Islam ada hal-hal yang qat'i, yang kita tidak bisa tawar-menawar.
Tapi ada hal-hal yang zanni, yang berada di lapangan khilafiyah, yang berada di lapangan ijtihadiyah, yang di situ kita mesti tasamuh. Dulu memang banyak orang berdebat. Anak-anak muda dulu sering berdebat. Apakah sholat subuh pakai kunut atau sholat subuh tidak pakai kunut? Yang bilang pakai kunut, saya mazhab Syafi'i, harus pakai kunut. Kalau tidak pakai kunut harus sujud sahwi. Ada yang lain bilang kunut itu bid'ah, berdebat. Tapi alhamdulillah sekarang para pemuda sudah tidak berdebat lagi tentang kunut bid'ah atau tidak bid'ah. Karena mayoritas pemuda kita sudah tidak sholat subuh. Apa yang mau didebatkan lagi? Yang terakhir, kehebatan ajaran Islam itu dia bersifat waqi'iyah, up to date, there is no expired date. Allah yang menciptakan waktu dan Allah yang menciptakan Islam, maka ajaran Islam itu pasti sesuai sepanjang waktu. Ajaran Islam itu pasti sesuai sepanjang zaman. Tidak ada istilah kadaluarsa dalam ajaran Islam. Saya rasa sebagai pengantar itu yang bisa saya sampaikan, dan mari kita fokus mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil As-Syaikh Ali Jabir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.